Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semuanya. Kali ini saya memperkenalkan diri saya dulu nih. Nama saya Nurul Fitriani. Saya dari Prodi PGMI semester 8 IAI Langsa. Selamat datang di Nurul Fitriani Podcast. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oh iya, dan ini podcast pertama saya. Maafkan yang tak termaafkan. Baik, tentang memaafkan. Luka itu pedih, perih bahkan menyengat bila dibiarkan begitu saja, tanpa ada pergerakan untuk mengobatinya. Sebagaimana hati yang memiliki perasaan yang mudah tergores. Kata-kata, sikap, maupun janji bisa lebih menyakitkan daripada senjata. Mudah patah hati dan sulit mekar kembali semangat itu bila yang dijalani adalah pura-pura santun memaafkan namun aslinya buruk. Ada masanya kita bisa memaafkan tapi tak bisa melupakan, karena rasa sakit telah menjadi beban sejarah bagi mereka yang terkhianati. Memaafkan dari mulut belum tentu memaafkan secara nyata di dalam prasangka, sebab senyum tak berarti rasa senang, melainkan bisa jadi pertanda ketidaksukaan. Karena sering kita menyadari bahwa memaafkan belum tentu mengembalikan suatu kepercayaan. Memaafkan belum tentu 100% membuka kepercayaan baru. Itulah kenapa kepercayaan seseorang paling utama dalam memegang prinsip persahabatan. Jangan sampai seorang terluka dan tidak mempercayai karena akan sia-sia kata maaf itu. Mungkin momentum telah membawa manusia pada satu pergerakan sehingga seseorang menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang tengah trendy pada masa kini. Kemewahan yang kita pamerkan di sosial media belum tentu membuat publik dan manusia yang sepenuhnya dan bisa berakibat jengkel buat karena sedang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Melihat orang senang. Kepercayaan adalah harga yang paling mahal karena takkan bisa didapat bagi mereka yang telah kecewa berat. Kita tak akan mendapatkan kepercayaan yang sama bila terlanjur sakit menerima pengkhianatan. Perhatikanlah di sekitar kita, lihatlah sekeliling dan refleksi terhadap diri kepribadian masing-masing. Begitu banyak hal yang tak terlupakan dari kenangan diri itu. Bagaimana sekiranya seseorang mengatakan tiada maaf bagimu? Kututup segala maaf, kalaupun ku maafkan, maaf itu hanya sekedar ucapan. Karena tidak bisa dihapus dari hati, sebab kesalahan itu membekas dalam kenangan. Pertanyaannya adalah, apakah orang tersebut suci? Suci? Kita menyadari secara seksama bahwa manusia zaman sekarang bukanlah nabi, apalagi malaikat yang mudah memberi maaf. Tuhan pun maha jeli dalam memberi maaf kepada hambanya. Lalu datanglah seorang filosof yang mengatakan dengan pertimbangan yang berulang-ulang, mohon maafkan mereka yang tidak meminta maaf, sebab mereka tak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Perlu digarisbawahi di sana bahwa menanti kata maaf itu bukan suatu tuntutan untuk menagih rasa bersalah seseorang, bahwa ia punya salah terhadap kita. Walaupun dia yang bersalah dan kita tersakiti, maka janganlah menegur terlalu keras bahwa dia punya salah dan harus minta maaf dengan segera. Memaafkan itu bukan hanya di hari yang suci. Walau kata suci itu masih menjadi pertanyaan bagi para filsuf transendental tentang apa sebenarnya suci dan tidak suci, sebab maafkan ialah merelakan tanpa menuntut suatu balasan agar bisa dimaafkan. Memaafkan tanpa meminta untuk dimaafkan lebih baik daripada merasa benar tapi menuntut untuk minta maaf. Dari perkataan yang saya jelaskan tersebut ini, kita sebagai manusia harus terbuka dalam setiap pemikiran, membawa diri pada kemungkinan-kemungkinan baru yang belum kita lihat, dan tugas para akademisi adalah pembuka mata batin nalar manusia dari kungkungan yang keyakinan menuju cakrawala kebebasan berpikir dalam melahirkan pengetahuan baru. Haruskah kata maaf dituntut agar bisa melupakan segala kesalahan? Saya rasa ini tergantung pada orangnya. Biasanya kalau orang bijak tak akan mengingat-ingat kesalahan seseorang yang pernah menyakitinya. Itu berarti dia telah memaafkan duluan sebelum kata maaf itu terucap dari yang terbuat salah. Jadi masing-masing dari kita pasti punya salah, pasti memiliki kekhilafan dalam berbuat, dan tak semua kesalahan itu sepenuhnya dihitung dosa dan pahalanya bagi masing-masing pribadi dong. Jika Anda membaca sebuah buku dan tak mengerti mengenai maksud isi dari buku
tersebut, maka jangan salahkan penulis dan buku tersebut, melainkan itu suatu pertanda bahwa otak tak mampu berpikir panjang. Artinya seseorang harus membiasakan diri membaca lebih banyak agar pemikiran analisisnya tajam, memotong keyakinan takhayul. Rasa sesal di dalam hati, diam tak mau pergi. Begitulah panggalan lirik lagu Iwan Fals yang selalu terngiang dalam ingatan kita tersebut, membawa pada suatu perenungan yang panjang bahwa bagaimana agar bisa memaafkan sementara luka terlanjur menyakitkan untuk dimaafkan. Bila air mata telah menjadi beban kenangan, maka badai tak kunjung menemukan akhir. Bila tak mampu berubah sepenuhnya, janganlah meminta untuk dimaafkan. Bila kesalahan terus berulang, karena bagaimanapun akan kecewa lebih besar bila terlalu menggebu. Kehidupan adalah kenyamanan dalam menjalani hidup. Bila hidup diisi dengan kepercayaan yang minim, dengan ungkapan yang tak pantas, maka tidak kedamaian yang bisa didapatkan seseorang. Sebab bagaimanapun kesalahan tiada bisa terelakkan menjadi suci, tak sepenuhnya putih bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.